Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Namaku Andi, seorang pria biasa yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil di pusat kota. Aku sudah bekerja di sini selama hampir 2 tahun, dan selama itu pula aku mengenal semua orang di kantor dengan baik. Tapi ada satu sosok yang selalu berhasil menarik perhatian semua orang, terutama para pria, majikanku, Mbak Intan. Intan adalah wanita berusia 28 tahun, cantik, modis, dan punya kepribadian yang kuat. Dia dikenal sebagai majikan seksi, bukan hanya karena penampilannya yang selalu memukau, tapi juga karena sikapnya yang percaya diri dan karismatik. Setiap kali dia melangkah ke ruang kerja, semua mata seakan tak bisa lepas darinya. Aku sendiri sudah lama menyadari hal itu, dan sebagai salah satu karyawan, aku harus belajar untuk tetap profesional meskipun terkadang susah mengalihkan pandangan dari pesonanya. Setiap pagi, Intan datang dengan gaya yang selalu berbeda. Kadang dia mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala, dengan sepatu hak tinggi yang membuat langkahnya semakin anggun. Kadang juga tampil santai dengan celana jeans dan blazer, tapi tetap memancarkan aura yang sulit diabaikan. Aku ingat satu kali, saat rapat mingguan, Intan masuk ke ruang pertemuan dengan senyum lebar dan membawa kopi untuk semua orang. Suasana langsung berubah menjadi lebih hidup. "Kopi buat semuanya. Jangan sampai kantuk ya," katanya dengan suara yang penuh semangat. Seluruh ruangan langsung ceria, dan bahkan bos besar pun tersenyum lebar. Di kantor, kehadiran Intan tak pernah luput dari perhatian. Beberapa karyawan pria seringkali saling berbisik, membicarakan bagaimana cantik dan mempesonanya majikan mereka. Namun, Intan tidak pernah memanfaatkan statusnya untuk mempengaruhi orang lain secara negatif. Dia selalu bersikap profesional dan adil kepada semua karyawan, termasuk aku. Jangan hanya melihat penampilan seseorang. Kerja keras dan integritas jauh lebih penting. Itu yang sering dia katakan dalam berbagai kesempatan. Aku sangat menghargai prinsip itu, karena bagiku Intan bukan hanya majikan seksi, tapi juga pemimpin yang pantas diteladani. Meski selalu menjadi pusat perhatian, aku tahu bahwa menjadi Intan tidak mudah. Aku pernah melihatnya saat sendirian. Wajahnya tampak lelah dan sedikit murung. Suatu sore, aku secara tidak sengaja melihat Intan sedang menatap keluar jendela kantor dengan mata yang kosong. Aku ragu untuk mengganggu, tapi aku merasa ingin tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk menyapanya. "Mbak Intan, apa semuanya baik-baik saja?" tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis. "Kadang, jadi pusat perhatian itu menyenangkan, tapi juga melelahkan, Andi." Aku mengangguk mengerti. Ternyata, di balik penampilannya yang seksi dan percaya diri, ada sisi rapuh yang jarang orang tahu. Sebagai staf administrasi yang cukup dekat dengan Intan, aku sering mendapat kesempatan berbincang dengannya di luar urusan kerja. Kami pernah makan siang bersama, dan aku semakin mengenal sosoknya yang hangat dan rendah hati. Kalau aku terlalu seksi dan jadi pusat perhatian, itu bukan berarti aku ingin semua orang terpaku padaku. "Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini," katanya suatu hari. Aku semakin kagum dengan sikap dan dedikasinya. Semakin aku mengenal Intan, aku sadar bahwa aku juga harus berubah. Aku belajar untuk lebih percaya diri dan tidak hanya terpaku pada penampilanku. Dia sering memberi motivasi, seperti saat aku sedang ragu mengerjakan tugas besar. "Andi, jangan takut gagal. Yang penting kamu berani mencoba dan terus belajar," ujarnya. Aku mengikuti nasihat itu dan berusaha memberikan yang terbaik setiap hari. Hubunganku dengan Intan bukan hanya soal majikan dan karyawan, tapi sudah seperti teman dekat. Kami saling mendukung dalam suka dan duka. Aku menjadi salah satu orang yang paling bisa dipercaya Intan, dan dia pun sering berbagi cerita tentang kehidupannya.
Di balik aura seksi dan kuatnya, ternyata Intan adalah sosok yang sangat peduli dan penuh kasih. Suatu hari, perusahaan menghadapi masalah besar dengan klien penting yang hampir membatalkan kontrak. Situasinya tegang dan semua orang panik. Intan mengambil inisiatif untuk langsung menemui klien dan menyelesaikan masalah itu. Aku kagum melihat caranya berbicara dengan tenang tapi tegas, meyakinkan klien bahwa perusahaan akan memperbaiki semua kekurangan. Berita baiknya, klien setuju untuk memberi kesempatan kedua. Setelah kejadian itu, aku semakin menyadari bahwa Intan bukan hanya cantik dan seksi, tapi juga pekerja keras dan pantang menyerah. Dia sering bekerja lembur, memastikan semua proyek berjalan lancar. Aku pun mulai berusaha untuk mengikuti jejaknya, bekerja lebih keras dan menjadi lebih bertanggung jawab. Berbulan-bulan berlalu, perusahaan mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Aku merasa bangga bisa menjadi bagian dari tim yang dipimpin oleh wanita luar biasa seperti Intan. Meski dia selalu menjadi pusat perhatian, Intan tetap rendah hati dan memperlakukan semua orang dengan adil. Aku percaya, kesuksesan kami bukan hanya karena penampilannya yang seksi, tapi karena dedikasi, kerja keras, dan kepemimpinan yang hebat. Dari Intan aku belajar bahwa menjadi pusat perhatian bukan soal penampilan semata, tapi bagaimana kita bisa menginspirasi dan memimpin dengan hati. Dia mengajarkanku arti kepercayaan diri yang sebenarnya, bukan sekadar tampil menarik, tapi berani menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan. Kini aku semakin percaya diri menjalani hidup dan pekerjaan, karena aku tahu ada sosok seperti Intan yang selalu menjadi inspirasi. Majikan seksi yang selalu jadi pusat perhatian ternyata lebih dari sekadar penampilan. Dia adalah pemimpin, motivator, dan teman yang membuatku terus berkembang. Cerita ini bukan hanya tentang Intan, tapi tentang bagaimana seseorang bisa membawa perubahan positif bagi orang di sekitarnya, hanya dengan menjadi dirinya sendiri.